Halo Heb, apa kabar? Tim, baik nih, sehat. Gimana kabar? Ya gini lah, pandemi ini cukup banyak waktu lenggang ya, lagi karena mungkin intensitas pekerjaan mungkin menurun. Kalau kamu gimana di pajak? Wah, kalau di pajak nih, karena di masa pandemi terdampak juga lah, apalagi penerimaan kan dari target tahun 2020 kemarin turun dari 100% jadi 89,23. Alhasil NKO kita juga turun nih, jadinya 105,99. Nah, kalau misalnya di JBC, NKO-nya berapa tuh, Tim? Nah, kebetulan nih walaupun di masa pandemi ini cukup menurunkan penerimaan ya, tapi ya penerimaan BC itu juga meningkat. Alhasil NKU-nya juga berkaitan meningkat jadi 140%. Wah, hebat juga ya. Meskipun di masa pandemi, tapi bisa meningkatkan penerimaan bea cukainya. Nah, kalau misal dari sisi nih, kita dari sisi ASN, kita kan ASN nih, calon ASN, kita masih CPNS. Nah, kalau misal mau bandingin antara DJP sama DJBC, dilihat dari sisi aneka. Aneka itu kan ada 5 ya, Tim. Ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari yang pertama akuntabilitas, kan itu bentuk pertanggungjawaban kan biasanya. Nah, itu di BC kayak gimana, Tim? Nah, pas kebetulan ini kita sama pegawai Kemenkeu harus sharing-sharing ya. Ya, betul lah. Nah, contohnya Oke, satu. di BC khususnya di kantorku ya, itu kami itu ada selalu ada tuh setiap bulan ada laporan capaian kinerja yang dilaporin tiap bulan. Jadi kayak peningkatan progres-progres setiap seksi itu dilaporin tuh tiap bulan. Hmm. Terus yang kedua itu ada administrasi berkas yang akuntabel. Jadi kayak misalnya nih berkas penerimaan bulan ini apa misalnya penerimaan dari biaya masuk, mungkin biaya masuknya emas, apa bawang penumpang, yang lain-lain gitu. Itu mungkin disimpan secara ini berurut gitu mungkin dan di tempat yang aman gitu dan pengarsipannya juga tepat dan mungkin untuk pertanggungjawabannya juga bisa baik nanti ke depannya. Hmm. Wah, ternyata lumayan juga ya yang dilakukan sama Ditjen Bea Cukai terkait akuntabilitas. Ya, pokoknya intinya akuntabilitas kan kita bikin laporan gitu ya, bikin laporan terkait gimana sih kinerja kita selama sebulan belakangan. Nah, itu kalau di kantor pajak tuh biasanya ada tuh laporan-laporan kayak gitu. Nah, itu biasanya dilakukan sama kepala kantor. Nah, itu nanti yang mereka bikin tuh yang namanya laporan capaian kinerja. Nah, itu ntar dirapatkan di tingkat kanwil. Nah, itu biasanya kepala satker atau kepala kantornya yang akan mempresentasikan terkait bagaimana capaian kinerjanya. Administrasi berkas itu juga penting, Tim, karena kita kan sebagai kantor pelayanan nih, itu kan pasti berkas-berkas penting yang banyak banget kita administrasikan supaya bisa kita kelola gitu. Apalagi kan pasti bernilai uang kan itu berkas-berkasnya kayak gitu. Ya, bersyukurlah kita ternyata penerapan akuntabilitasnya itu sudah sangat baik. Oke, kalau dilihat dari akuntabilitas udah oke. Kalau dari nasionalisme nih Tim, sebagai ASN kan kita harus menunjukkan rasa cinta tanah air kita. Nah, kalau di DJBC itu perwujudannya seperti apa sih? Nah, seperti yang kita tahu kan kalau misalnya sebagai ASN itu kita harus menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kalau Hmm. di kami itu setiap mau rapat atau apa itu atau kegiatan-kegiatan formal misalnya itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas JBC untuk setiap kegiatan formal. Seperti contohnya tuh ya itu tadi dialog kinerja organisasi. Terus setiap bulannya juga walaupun di masa pandemi ini dengan prokes atau protokol kesehatan kami juga masih melakukan apel bulanan. Ya apel bulanan kayak biasa ya ada kayak upacara penaikan bendera gitu. Kalau di pajak gimana? Oh, kalau kalau misal kita di pajak tuh sama. Jadi setiap kegiatan formal seperti rapat, terus ada acara-acara kantor yang mana melibatkan para kepala kantor atau kepala kanwil. Nah, itu pasti ada kewajiban kita dalam pelaksanaannya itu untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di situ di, di awal di awalnya, jadi sebelum kita memulai kegiatan itu kita menyanyikan lagu tersebut. Nah, kalau misalnya di Bea Cukai kan terkenal jiwa korsanya nih,
pasti udah familiar yang namanya apel-apel bulanan. Kalau di DJP itu jarang kalau yang apel-apel gini, karena memang di DJP ini kan organisasinya bukan organisasi yang mirip-mirip seperti bea cukai gitu ya, karena kita memang full semuanya itu dikerjakan di kantor, jadi hampir nggak ada yang namanya apel bulanan. Mungkin kita sering kali itu ya kegiatan rapat kayak biasa sih di dalam kantor gitu, Tim. Berarti Mungkin terlihat ya, terlihat jiwa mungkin nasionalismenya di bea cukai itu sangat ditempa gitu ya. Oke, itu tadi nasionalisme. Kalau misalnya dari sisi etika publik gimana, Tim? Etika bagaimana kita melakukan pelayanan publik gitu ke masyarakat. berarti contoh pelayanan publik ya kan ke masyarakat. Kalau kami kan pengguna jasa ya, kalau kalian wajib pajak. Ya, Kalau betul. kami adanya SOP ke dalam pelayanan. Misalnya nih seperti kami 5S, menanyakan pemeriksaan duduk. Namun kan di masa-masa pandemi ini pelayanannya itu tidak ada kalau khususnya di kantor kami karena ya menghindari penyebaran virus corona. Terus mungkin kalau contoh lain dari penerapan etika publik yaitu transparan dalam mengambil keputusan. Misalnya nih ada penumpang nih atau orang yang melintas PLBN yang dikom. Nah dia dikenakan bea masuk kan, misalnya membawa barang penumpang yang lebih dari pembebasan. Nah mungkin dia kadang tuh bertanya, ini bang ini kenapa ya harganya segini pengenaannya. Nah kalau bentuk transparansinya itu kami menjelaskan, nah ini perhitungannya ada berdasarkan peraturan, ini bang barangnya ini sekian persen, jadi harganya itu segini, pajak yang dikenakan itu segini gitu. Oh, ternyata gitu ya, terkait dengan etika publik. Jadi memang hampir di semua instansi itu memang udah ada SOP-nya ya untuk melakukan pelayanan publik ke masyarakat gitu. Sama di Direktorat Jenderal Pajak juga. Jadi untuk teman-teman kita yang di seksi pelayanan itu mereka ada SOP khusus untuk yang mereka bekerja di TPT atau tempat pelayanan terpadu. Nah, itu mereka ada SOP-nya tuh harus 5S, harus menggunakan seragam kalau misalnya yang pria pakai dasi merah atau biru. Terus habis itu duduknya harus tegap. Nah, itu mereka sudah diatur tuh semacam itu. Dan juga benar yang disampaikan tadi, transparan. Kita juga harus transparan dalam pengambilan keputusan gitu. Harus tahu aturannya dan juga kita harus mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut itu kan juga ada di atasan kita ya kan. Kalau misalnya kita kan sebagai pelaksana nih, kita juga ibaratnya belum bisa secara luas gitu untuk mengambil keputusan. Jadi kita harus punya banyak pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi ya baguslah untuk pengembangan etika publik kita harus tahu aturan, baru nanti kita bisa mengeksekusi apa yang harusnya dilakukan. Seperti itu. Oke, kalau dilihat dari komitmen mutu gimana tim? Komitmen mutu. Karena ini kan berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, inovasinya, dan juga komitmen mutu itu sendiri yang diterapkan di kantor DJBC. Seperti apa, Tim? Wah, mungkin untuk khususnya kantor gue ini mewakili DJBC ya. Adanya pos pelayanan email ya. Kemarin tuh misalnya nih ada orang yang melintasi perbatasan tuh kan, orang melintasi PLBN itu kan mau mendaftar HP-nya biar bisa digunakan di Indonesia ya, kartu SIM-nya. Nah, kemarin tuh pelayanannya itu sama dengan pos pengisian customs declaration untuk atau pengisian orang yang akan melintasi negara Indonesia gitu perbatasan. Nah, karena dulunya itu sama dan mungkin karena di pos yang sama jadinya menumpuk itu. Nah, kami membuka jalur khusus untuk pendaftaran email. Jadi dia setelah mendaftarkan CD baru dia mendaftarkan email begitu. Dan tentunya itu akan mempercepat efisiensi kan, mempercepat proses pelayanan kan sebelumnya menumpuk jadi makin cepat. Dan yang terakhir itu mungkin ada penggunaan media cetak seperti banner, poster yang berisi info prosedur pemeriksaan. Nah, misalnya nih kan banyak nih mungkin ada orang baru melintasi PLBN. Nah, mungkin dia kan belum tahu alur-alurnya. Nah, dengan membaca banner, ya tentunya itu sudah memiliki gambaran dan sudah mengerti apa akan dilanjutkan selanjutnya gitu untuk depannya untuk melintasi PLBN. Itu. Oke, ternyata untuk menjamin efektivitas, efisiensi itu DJBC udah banyak ya yang dilakukan
Apalagi komitmen mutu kan bisa dibilang kayak ide banyak calon PNS yang mau buat aktualisasi nih. Apalagi kita kan sebagai CPNS ya, kita harus bisa berinovasi gitu. Nah, tadi yang disampaikan yang pertama adalah pos pelayanan ya, pos pelayanan. Nah, sebenarnya di DJP itu udah banyak nih semacam pos-pos gitu. Bahkan kalau misalnya zaman dulu ya, sebelum ada istilah KPP, KP2KP itu ada pos pajak. Nah, itu gunanya buat melayani wajib pajak yang ada di remote area atau area-area yang sulit dijangkau seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pelayanannya lebih cepat, dan itu juga termasuk memperluas basis pemajakan juga kan, supaya tax base kita bisa banyak gitu. Terus yang kedua tadi yang tim sampaikan itu efisiensi pelayanan terhadap pengguna jasa. Nah, kalau misalnya DJP ini itu banyak tuh yang namanya aplikasi-aplikasi. Kalau misalnya yang baru-baru ini itu ada aplikasi M-Pajak atau M-Tax. Itu aplikasi bisa di-download di HP, di Play Store maupun App Store. Itu berisi terkait dengan prosedur pelaporan pajak, pembayaran pajak, peraturan-peraturan perpajakan yang segitu banyaknya itu kita bisa akses di satu aplikasi. Nah, itu menurutku itu salah satu inovasi yang besar juga yang udah dilakukan. Terus yang ketiga tadi media cetak. Benar banget, karena biasanya untuk enhance awareness terhadap pajak itu kita bisa lihat dari visual ya. Dari visual itu kan pasti dari media cetak seperti banner, poster yang ada desain menarik gitu. Itu kan pasti membuat orang semakin ngerti gitu terkait informasi perpajakan seperti apa. Dan itu aku rasa di satu Kementerian Keuangan ini udah aware masalah gimana membuat orang supaya tahu tentang prosedur melalui media cetak seperti itu. Oke, itu terkait komitmen mutu. Bagaimana dengan anti korupsi? Nah, ini merupakan isu yang penting juga ya, apalagi kita sebagai Kementerian Keuangan yang sangat menjunjung integritas. Nah, kalau di DJBC, gimana nih tindak lanjut dari nilai anti korupsi itu sendiri? Nah, ini pas nih nilai anti korupsi ini kan nilai yang terakhir, namun nggak kalah pentingnya ya dengan nilai-nilai yang lainnya. Iya. Nah, kalau misalnya khususnya nih di kantorku nih, mungkin ada beberapa pengguna jasa itu yang dia menawarkan setelah dilayani pengisian CD contohnya tuh, dia dilayani, dia menyelipkan uang dia, gitu. Dan kami tentunya dengan tegas menolak dan tidak lupa mengedukasi. Kita ingatkan misalnya seperti ini, Bu, ini maaf, memang pelayanan publik itu tidak dikenakan biaya spesial pun, jadi mohon jangan diberikan lagi besok-besok gitu. Contohnya, contoh lain itu misalnya ada nih unit, kalau kami tuh namanya kepatuhan internal. Nah, khusus untuk kepatuhan internal nih, dia menyidak mungkin secara tiba-tiba gitu ya, mungkin pegawai di lapangan ataupun di kantor, mungkin ngecek apakah ada uang-uang yang mungkin diselipkan gitu kan, oleh pegawai, memastikan kan selama ini tentunya tidak ada yang kedapatan seperti itu. Itu untuk contoh implementasi integritas kan pegawai BC. Terakhir tuh mungkin penyusunan LHKPN ya, mungkin kita sebagai pegawai PNS khususnya DJBC itu melaporkan harta kekayaan kita kepada negara kan, untuk memastikan bahwa harta kita itu jelas dan tidak ada indikasi korupsi dari harta kita, begitu ya. Oh, berarti udah banyak ya yang dilakukan untuk menjunjung anti korupsi ini gitu. Adanya menolak gratifikasi ya, seperti yang kita tahu ya, setiap kantor kan punya UPG, unit pengelola unit. Pokoknya yang dia itu bisa gimana sih prosedur kalau misalnya orang tuh dapat gratifikasi. Nah, itu ada kan prosedur-prosedurnya yang lapor ke KPK dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dikelola sama unit kepatuhan internal. Kalau misalnya di KPP itu, di kantorku itu ada bagian yang namanya subbagian umum dan kepatuhan internal atau SUKI. Nah, itu di dalamnya ada orang yang menjadi pemantau UKI, pemantau kepatuhan internal. Nah, itu ya tadi benar tujuannya untuk menyidak, terus habis itu menindaklanjuti adanya tindakan korupsi. Terus ada juga untuk pejabat-pejabat tertentu mereka diwajibkan menyusun LHKPN. Tujuannya apa? Tujuannya untuk transparansi ke pemerintah gitu terhadap harta-harta dan kewajiban yang dia miliki. Kan tujuannya untuk tracing juga nih apakah ada
pejabat yang disinyalir ada indikasi gitulah ya, indikasi korupsi seperti itu. Nah, dari hambatannya, kalau misalnya tadi nih yang disampaikan sama tim terkait DJBC, itu banyak banget tuh yang ternyata udah bisa diaplikasikan di DJP. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dari NKO-nya ya, NKO-nya lebih tinggi DJBC. Terus DJP ini tadi penerimaan pajaknya cuma 89,23, sedangkan DJBC penerimaan bea cukainya sudah 100% lebih. Nah, ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa DJP harus banyak belajar terkait dengan penerimaannya, pengambilan penerimaannya seperti apa. Nah, itu. Nah, itu berarti dari penindakan kinerja penerimaan dan lain-lain itu harus dipelajari gitu. Dan itu menurut saya juga sangat penting di masa pandemi ini, karena pasti nggak cuma DJP aja yang terkendala dari pandemi itu sendiri gitu. Itu mungkin itu aja sih hambatannya. Secara keseluruhan semuanya bisa diterapkan, walaupun secara kementerian itu kan kita sudah dicanangkan untuk Kemenkeu 1 ya. Meskipun pajak di sektor perpajakan, bea cukai di sektor kepabeanan dan cukai, tetapi kita itu turut berpartisipasi dalam membangun keuangan negara yang lebih baik gitu, sesuai dengan visi Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya kita lagi di mana terus ditanya orang pegawai mana, kita nggak lagi punya mindset untuk bilang saya pegawai pajak atau pegawai DJP atau pegawai bea cukai, tetapi saya bisa bilang saya adalah pegawai Kementerian Keuangan, dan itu merupakan salah satu rasa kebanggaan kita ya sebagai bagian dari Indonesia yang mengurusi bagian keuangan negara. Seperti itu. Jadi banyak banget nih yang udah dipelajari sama tim nih selaku pegawai bea cukai. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi tim terkait dengan nilai-nilai dasar ASN? Nah, mungkin. Nah, seperti yang kamu bilang tadi kan, seperti kita yang ketahui, kita itu walaupun kita berbeda eselon, ada DJP, pajak, bea cukai, Bundaran dan lain-lain itu tetap harus sinergi ya intinya. Iya, betul. Dan mungkin melalui diskusi-diskusi seperti ini, semoga kita bisa saling berbagi dan saling meningkatkan kinerja dari masing-masing instansi kita. Betul, saling melengkapi ya jadinya. Jadi bukan untuk bersaing gitu, tapi kita tetap saling melengkapi untuk keuangan negara yang lebih baik. Oke, terima kasih tim buat kesempatan sharingnya yang luar biasa pada siang hari ini, dan semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat gitu. Terima kasih ya tim. Terima kasih, Dah. Ya.